selanjutnya komponen mesin yaitu silinder. Silindernya ada dua buah ya. Selanjutnya silinder. Silinder digunakan untuk menentukan ke depan atau ke belakang. Selanjutnya jika kita lihat front wheel atau roda depan forklift. Komponen selanjutnya itu kabin. Kabin pada forklift. Pada kabin dapat beberapa komponen yaitu seperti steering serta ruas-ruas mengoperasikan mobil ini. Ada juga seperti lampu serta yang forklift. Selanjutnya balance swing ini yang punya mesin bukan untuk menyimpangkan forklift dan yang terjadi selanjutnya itu real wheel atau roda belakang pada forklift sendiri digerakkan atau digerak atau di tengaranya itu roda belakang. Selanjutnya pada sebuah alat berat kompaktor. Kompaktor adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan serta merasakan sebuah permukaan benda kerja. Komponen kompaktor yang pertama itu drum. Ini digunakan untuk merasakan suatu permukaan benda kerja seperti tanah atau pasir. Kedua, pada drum terdapat vibration system yang digunakan untuk menggetarkan drum sendiri sehingga permukaan suatu pekerjaan menjadi lebih padat. Selanjutnya itu frame atau kerangka untuk memegang sebuah drum. Selanjutnya komponen pada kompaktor yaitu ada kabin. Pada kabin sendiri terdapat beberapa komponen seperti lampu, steering serta tuas-tuas yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah kompaktor. Selanjutnya wheel atau roda belakang sebuah kompaktor. Selanjutnya apa namanya? Engine. Motor engine. Pada motor engine ini terdapat engine yang digunakan untuk menggerakkan kompaktor itu sendiri. Oke, sekarang kita masukkan pada alat berat dengan jenis ekskavator. Ekskavator adalah satu alat berat yang digunakan untuk menggali sebuah permukaan tanah atau untuk menggali batu yang kecil. Komponen ekskavator pertama itu bucket yang digunakan untuk menggali sebuah pekerjaan. Selanjutnya yaitu bucket silinder. Bucket silinder digunakan untuk arm yang di atas sana ada namanya arm silinder, digunakan untuk menurun atau menaikkan arm. Selanjutnya itu boom sendiri digunakan untuk sebagai lengan bagi arm agar armnya bisa menjadi panjang atau pendek. Selanjutnya itu ini namanya boom silinder, ada dua buah ya.
boom cylinder ini digunakan untuk mengangkat atau menurunkan boom. Apa lagi? Selanjutnya ada cover engine. Pada cover engine ini sendiri terdapat beberapa komponen seperti engine serta sistem pendingin pada alat berat dengan pada ekskavator. Selanjutnya komponen ekskavator yaitu Swing motor. ini namanya swing motor, digunakan untuk agar ekskavator itu sendiri dapat Berputar. berputar. Selanjutnya komponen ekskavator selanjutnya itu Track. Traxxus atau bagian penggerak atau roda ekskavator. Selanjutnya di sini ada yang namanya kabin ekskavator. Di kabin ini terdapat beberapa komponen atau buas-buas yang digunakan untuk menjalankan atau mengoperasikan sebuah ekskavator. Di dalam kabin ini operator melakukan pengoperasian terhadap sebuah ekskavator. Mungkin sebanyak itulah observasi saya pada alat berat yang ada di sini. Saya sudah dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yadi, NIM 18073048. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah observasi pada sebuah alat berat yaitu kompaktor. Sekarang kita akan membahas tentang perawatan sama pengoperasiannya. Di sini yang pertama yang perlu dilakukan adalah untuk mengecek apakah ada oli-oli yang bocor atau tidak. Selanjutnya yang perlu kita cek yaitu oli hidrolik, apakah oli hidroliknya berada pada level tinggi atau pada level terendah. Oli hidroliknya tidak boleh terlalu rendah dan juga tidak boleh terlalu tinggi. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pengecekan angin ban, apakah bannya kurang tekanan atau kurang angin atau tidak. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu melakukan pengecekan oli engine pada kompaktor. Oli engine-nya tidak boleh kurang dan tidak juga boleh lebih. Jadi ini karena kabinnya nggak bisa dibuka, jadi nggak bisa ngecek olinya. Selanjutnya itu yang perlu diperhatikan sebelum kompaktor ini dijalankan, yaitu pengecekan air radiator. Air radiatornya di sini. Air radiatornya tidak boleh kurang atau juga lebih. Mungkin untuk pengecekan perawatannya cuma segitu. Selanjutnya cara pengoperasiannya. Untuk cara pengoperasian kompaktor, di sini ada beberapa tombol yang harus diperhatikan. Pertama yaitu tombol ini ada gambar kura-kura dan kelinci, dan ini ada tombol buat lampu kompaktor. Selanjutnya di sini tuas gas. Apabila ini ditarik ke belakang, maka gasnya akan semakin besar. Dan selanjutnya di sini ada tombol buat getaran. Di tombol ini tergantung getaran ya. Ini
tombol yang kayak yang ini, kalau di sini biasanya buat getaran rendah, sedangkan yang ini buat getaran tinggi. Biasanya getaran tinggi ini digunakan buat material yang baru. Selanjutnya yaitu di sini ada tuas rem. Selanjutnya di sini ini adalah tombol transmisi. Apabila ini ditekan ke depan, maka kompaktor akan berjalan ke depan, dan apabila ditekan ke belakang, maka kompaktor juga akan berjalan ke belakang. Ini tergantung gas. Ini juga bergantung gas. Apabila gasnya ditekan ke belakang seperti ini, maka ini ditekan ke depan. Semakin jauh ini ke depan, maka jalannya kompaktor akan semakin cepat. Oke, lanjut kita ke video selanjutnya, yaitu forklift. Pertama kita akan melihat perawatan pada forklift. Yang pertama yang perlu kita cek yaitu angin ban. Apakah pada yang roda forklift ini tekan angin bannya kurang atau enggak sebelum dijalankan. Selanjutnya itu kita perlu juga melihat Lanjut. Oke, yang kita perlu juga mengecek yaitu oli engine pada forklift. Di sini ini switch olinya. Apakah olinya kurang dari selanjutnya yang perlu kita cek yaitu air radiator pada forklift. Apakah airnya kurang atau apa? Kalau kurang seharusnya kita melakukan penambahan agar forklift bisa bekerja dengan maksimal. Selanjutnya yang perlu dicek itu ini fan bell atau bel forklift harus selalu tegang, serta melakukan pengecekan pada yang lain-lainnya sebelum forklift dijalankan. Itu untuk perawatan pada forklift ya, sebelum dijalankan. Selanjutnya kita akan cara mengoperasikan forklift ya. Di sini ada beberapa tombol. Ini digunakan untuk parkir brake atau rem parkir. Apabila ini ditarik, maka rem parkirnya akan berfungsi, dan apabila ini dikembalikan ke sini, maka rem parkirnya tidak berfungsi lagi. Selanjutnya di sini ada beberapa indikator seperti ini buat temperatur ya. Selanjutnya di sini. Jadi di sini forklift ini sama seperti menjalankan mobil ya, ada gas, rem, serta kopling. Ini kopling. Dan selanjutnya ini ada dua buah tuas yang digunakan untuk yang ini digunakan apabila ini ditarik apabila ini ditarik ke depan, maka garpunya akan naik ke atas, dan apabila ditarik ke belakang, maka garpunya akan turun ke bawah. Selanjutnya ini digunakan untuk menurun atau melebar atau merupakan for. Apabila ini ditarik ke atas, maka fornya akan mengarah ke sini, dan apabila ini ditekan ke bawah, maka fornya akan mengarah ke depan. Oke, mungkin sebenarnya itulah untuk serta ini satu lagi, ini digunakan untuk memaju mundurkan forklift ya. Apabila ini ditekan ke depan, maka forkliftnya akan maju, dan apabila ditekan ke belakang, maka forkliftnya akan mundur. Nah, sebenarnya itulah yang cara pengoperasian forklift.
Oke, lanjut kita akan observasi yaitu tentang perawatan ekskavator, perawatan harian ya. Di sini sebelum ekskavator ini bekerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita perlu melakukan pengecekan pada oli engine. Ini dapat kita lihat di untuk pengecekan oli engine ya. Ini dapat dilihat oli engine-nya masih dalam keadaan baik atau tidak kurang ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu air radiator. Ini letak radiatornya. Di sini dapat dilihat bahwa air radiator pada ekskavator ini kurang ya. Jadi harus ditambah agar ekskavator tidak terjadi agar ekskavator dapat bekerja dengan baik dan tidak terjadi overhaul. Selanjutnya yang juga perlu diperhatikan yaitu pengecekan minyak engine atau bahan bakar ekskavator. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada bibel ekskavator. Bibel ini harus selalu tegang ya, tidak boleh kendor. Ini kan kendor, harus ditegangkan lagi. Selanjutnya itu pengecekan selanjutnya itu tentang itu apa nih, track roller atau rantai ekskavator ini apanya kan nggak bagus atau tidak tegang. Ini harus sebelum ekskavator ini berjalan maka ini harus ditegangkan kembali. Selanjutnya sebelum ekskavator ini beroperasi yang perlu diperhatikan juga itu oli hidrolik. Oli hidrolik. Di sini dapat kita lihat bahwa oli hidroliknya sudah kurang. Ini ada di bawah dari low. Maka perlu dilakukan penambahan untuk oli hidrolik ekskavatornya. Selanjutnya itu melakukan pemberian grease sebelum ekskavator ini dijalankan. Pemberian grease ini dilakukan setiap 1 kali 10 jam agar ekskavator ini tidak terjadi overhead. Mungkin untuk pengoperasian ekskavator untuk perawatan ekskavator soalnya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan di kesempatan kali ini kita dapat melihat kita dapat melihat proses penggantian ring A pada ekskavator. Ini kita dapat melihat proses pemasangan ring A pada ekskavator ya. Boleh kejam untuk